Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nalisma, NIM2052321. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan yang saya buat. Jadi di sini saya membuat Prime English Academy, dan dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan beberapa agenda, yaitu yang pertama ada plan, terus ada tentang Prime English Academy, kemudian analisis pasar, analisis SWOT, rencana operasional usaha, rencana keuangan, penentuan HPP dan keuntungan, break even point, dan rencana laporan laba rugi. Jadi yang pertama dulu perkenalan. Jadi Prime English Academy itu adalah lembaga kursus bahasa Inggris non formal yang bertujuan untuk membantu peserta didik menguasai bahasa Inggris secara menyeluruh melalui metode pembelajaran yang komunikatif, menyenangkan, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta. Nah, untuk latar belakangnya sendiri yaitu jadi kan di era globalisasi saat ini itu kemampuan berbahasa Inggris menjadi kebutuhan dasar dalam dunia pendidikan, pekerjaan maupun komunikasi internasional. Nah, bahasa Inggris itu juga menjadi alat penting untuk mengakses informasi global, berkompetisi di pasar kerja, serta membangun relasi secara luas. Namun masih banyak pelajar dan masyarakat umum di Indonesia yang merasa kesulitan dalam menguasai bahasa Inggris. Nah, jadi di sini Prime English Academy itu hadir sebagai solusi atas kebutuhan tersebut. Lembaga ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar bahasa Inggris yang menyenangkan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Nah, dengan metode pembelajaran yang komunikatif dan didukung oleh tenaga pengajar yang profesional serta berpengalaman, Prime English Academy itu berkomitmen untuk membantu siswa menjadi lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, untuk visi dan misinya sendiri yaitu Prime English Academy itu ingin menjadi lembaga kursus bahasa Inggris yang terpercaya dan unggul dalam menciptakan generasi yang fasih, percaya diri, dan siap bersaing secara global. Kemudian untuk misinya yaitu yang pertama menyediakan program pembelajaran bahasa Inggris yang inovatif, interaktif, dan menyenangkan. Kemudian mengembangkan kemampuan berbahasa siswa secara menyeluruh baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga, memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Dan yang terakhir, menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya ada analisis pasar, yaitu bisnis yang ditawarkan. Jadi Prime English Academy ini menawarkan layanan kursus bahasa Inggris untuk siswa dari berbagai tingkatan siswa jenis pendidikan formal dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan tiap kelompok usia. Nah, program-program yang tersedia itu meliputi yang pertama Elementary English Program, yaitu program kelas yang berfokus pada pengenalan dasar bahasa Inggris seperti kosakata harian, angka, warna, benda sekitar, dan kalimat sederhana. Nah, pembelajaran ini tuh dilakukan dengan cara menyenangkan seperti melalui lagu, gambar, atau permainan, atau mungkin bercerita. Kemudian yang kedua itu ada Junior English Program. Jadi di sini program kelas yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman grammar dasar, pengembangan kosakata, membaca teks pendek, serta mulai melatih percakapan sederhana dan menulis kalimat yang benar. Selanjutnya yaitu ada Senior English Program, yaitu program kelas untuk memperkuat kemampuan grammar, speaking, reading comprehension, dan writing. Juga disiapkan untuk menghadapi ujian sekolah atau kebutuhan akademik dasar seperti membuat teks narasi atau argumentasi dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada TOEFL atau IELTS preparation. Jadi di sini tuh program kelas intensif untuk membantu peserta mempersiapkan diri menghadapi TOEFL. Dan program ini tuh juga fokus pada strategi menjawab soal, penguasaan materi ujian, serta peningkatan 4 keterampilan utama, yaitu listening, reading, speaking, dan writing. Selanjutnya ada conversation class, yaitu program kelas khusus yang dirancang untuk melatih kelancaran berbicara melalui diskusi dan praktik langsung. Kemudian ada writing class. Jadi di sini program kelas khusus yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan menulis peserta dalam bahasa Inggris, baik untuk keperluan akademik maupun kreatif. Terus dan yang terakhir itu ada private class, yaitu program kelas yang dirancang khusus untuk peserta yang membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan individu.
Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi di sini strength-nya sendiri itu menyediakan berbagai program kursus yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan peserta. Terus metode belajar yang interaktif dan menyenangkan, tidak hanya menghafal teori. Tersedia kelas private dan online yang fleksibel dengan kebutuhan peserta. Dan yang terakhir itu ada pengajar yang kompeten dan ramah. Dan untuk weakness-nya atau kelemahan yaitu masih baru sehingga belum banyak dikenal masyarakat. Perlu promosi yang konsisten agar bisa bersaing dengan lembaga lain, dan jumlah pengajar dan fasilitas mungkin terbatas saat jumlah peserta meningkat. Kemudian untuk opportunities atau peluang, yaitu semakin banyak orang yang sadar pentingnya bahasa Inggris jadi ini. Kemudian kebutuhan akan TOEFL itu meningkat di kalangan mahasiswa dan mencari kerja. Dan masih sedikit kursus yang fokus pada keterampilan menulis dan berbicara. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu banyak lembaga kursus lain yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat. Dan selain itu ada kendala ekonomi bagi peserta yang ramah. Kemudian rencana operasional usaha, yaitu yang pertama teknik pelaksanaan bisnis. Jadi tekniknya adalah pendaftaran peserta itu dilakukan secara online melalui website Prime English Academy. Informasi kelas dan jadwal itu akan dipublikasikan melalui media sosial dan WhatsApp group. Kemudian pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu dilakukan melalui offline, tatap muka, dan bisa juga online. Kelas offline itu dilaksanakan di gedung kami sendiri, dan untuk kelas online itu dilakukan melalui Zoom atau Google Meet. Nah, setiap program itu disusun berdasarkan jenjang atau kebutuhan peserta. Jadwal kelas diatur secara teratur 2-3 kali pertemuan per minggu. Materi juga disiapkan oleh pengajar dan disesuaikan dengan kemampuan peserta. Selain itu, dari kami juga ada evaluasi yang dilakukan melalui tugas, latihan soal, ataupun ujian. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran yang akan kami gunakan itu meliputi pertama media sosial. Jadi promosi di platform Instagram, WhatsApp, X, dan TikTok. Kemudian promosi langsung, yaitu menyebarkan brosur ke sekolah-sekolah dan kampus terdekat, serta bekerja sama dengan guru atau komunitas pendidikan. Kemudian ada diskon atau promo, jadi menyediakan harga spesial untuk pendaftaran awal atau diskon di hari-hari spesial. Kemudian ada testimoni hasil belajar, jadi menampilkan hasil belajar siswa dan testimoni positif dari peserta untuk membangun kepercayaan. Dan yang terakhir, kami akan mengadakan kegiatan gratis seperti menyelenggarakan seminar atau lomba gratis untuk menarik minat masyarakat. Selanjutnya ada rencana SDA dan SDM. Untuk SDA-nya sendiri, yang kami butuhkan itu meliputi ruang belajar, peralatan belajar seperti papan tulis, meja, kursi, proyektor, dan koneksi internet yang stabil untuk kelas online. Kemudian untuk sumber daya manusianya sendiri yang kami butuhkan itu meliputi pengajar yang kompeten dan berpengalaman di bidang pengajaran bahasa Inggris, administrator yang bertugas mengatur jadwal, menerima pendaftaran dan mengelola keuangan, juga tim media sosial yang bertugas mengelola konten promosi dan menjawab pertanyaan calon peserta secara online. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Yang pertama rencana keuangan untuk biaya awal atau investasi. Yaitu yang kami butuhkan di sini ada menjadi peserta, itu diperkirakan 3 juta. Kemudian ada papan tulis dan perlengkapan tulis diperkirakan 1 juta, alat atau operator 5 juta, dan biaya renovasi atau penyewaan tempat pada bulan pertama yaitu 2 juta. Jadi total biaya awal itu diperkirakan 11 juta rupiah. Kemudian untuk rencana keuangan yang biaya operasional bulanan itu yang kami butuhkan yaitu gaji pengajar untuk 2 orangnya itu estimasi biayanya yaitu 4 juta, gaji admin 1.500.000, sewa tempatnya 2 juta, internet dan listrik 500.000, dan promosi dan cetak materi itu 500.000. Jadi diperkirakan untuk total biaya operasional bulanan itu 8.500.000. Kemudian ada penentuan HPP. Yang pertama biaya tetap per bulannya itu kami perkirakan 8.500.000. Untuk biaya variabel per siswa seperti modul, cetakan, dan ATK itu 30.000, dan harga jual per siswa itu jadinya 300.000 rupiah. Jadi untuk HPP per siswa sendiri
itu diperkirakan 8.500.000 dibagi 40 dan ditambah biaya variasi tadi 30.000. Jadi untuk harga beasiswa itu diperkirakan 242.500. Terus untuk keuntungan kami sendiri dari harga beasiswa itu berarti 300.000 dikurangi 242.500 yaitu 57.500 per siswa. Kemudian untuk break even point atau BEP, untuk BEP unit per siswa itu harga jual dikurangi harga variabel yaitu 8.500.000, biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Dan itu kami perkirakan untuk 30 beasiswa, dan untuk BEP omsetnya itu 30 beasiswa tadi dikalikan 300.000 per bulan, jadi hasilnya 9.600.000 per bulan. Jadi usaha mulai balik modal jika mencapai minimal 32 siswa setiap bulan. Nah, untuk rencana laporan laba rugi, jadi rata-rata 40 siswa per bulan itu kan 300.000, jadi dikalikan menjadi 12 juta. Nah, untuk total laba bertahun itu 12 juta dikali 12 bulan yaitu 144 juta. Dan untuk total biaya produksi per tahun itu biaya tetap dibagi 8.500.000 dikali 12 yaitu 102 juta, dan untuk biaya variabel itu 30.000 dikali 12 siswa dikali 12 yaitu 14.400.000. Jadi total biayanya 116.400.000. Nah, untuk laba bersih per tahunnya itu 144 juta dikurangi 116.400.000 yaitu 20.600.000. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.